agar mampu mengembalikan aset negara, membuat jera para pelaku, serta melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat korupsi. Komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas, yaitu mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset. Saya mendukung undang-undang perampasan aset, saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Kalau RUU perampasan aset segera dibahas, dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Rapat ini juga dilaksanakan secara terbuka dan disiarkan secara langsung agar masyarakat dapat menyaksikan bahwa DPR RI khususnya Komisi 3 telah memulai pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana secara serius. Di tengah keraguan publik atas keseriusan pemerintah dan DPR dalam mewujudkan Undang-Undang Perampasan Aset hasil korupsi, muncul rekaman video dukungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming agar DPR segera memproses RUU Perampasan Aset koruptor. Video dukungan ini diunggah di akun YouTube pribadi Gibran.tv. Jokowi Gibran mendukung RUU Perampasan Aset. Percaya? Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Dan untuk membahas tema soal RUU Perampasan Aset, sudah hadir di studio Satu Meja Wana Alamsah dari ICW. Malam, Bung Wana. Selamat malam, Mas Yogi. Ada Bung Laude M. Sarif, Wakil Ketua KPK 2015-2019. Malam, Bung Laude. Malam. Ada Kurnia Ramadana. Ini pejabat istana ya? Pun, enggak Mas Yogi. Tenaga ahli utama Bakomeri. Ya. Malam. Selamat malam Mas Yogi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Adi Prayitno, pengamat politik yang dihadirkan untuk membahas soal hukum hari ini. Malam Bung Adi. Selamat malam, Mas Yogi. Ya langsung ke Bung Kurnia. Mas Kurnia. Tiba-tiba muncul, bukan tiba-tiba, yang saya ingin bertanya adalah wajar seorang wakil presiden menyampaikan apapun soal pemberantasan korupsi. Tapi kali ini muncul itu di akun pribadinya dan di luar kebiasaan. Selama ini wakil presiden sejauh pandangan kita adalah lebih sering bicara soal AI, soal percepatan pembangunan IKN, soal beberapa isu aktual. Tapi kali ini khusus soal RUU perampasan aset dan di-uploadnya itu adalah di akun pribadi. Ada 3 faktor yang melatar belakangi dukungan pemerintah terhadap isu rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Konteks pertama, Mas Yogi, pekan lalu survei indikator meletakkan pemberantasan korupsi sebagai peringkat atas terhadap kepercayaan kepada Presiden. Itu konteks pertama. Konteks kedua, ada temuan indeks persepsi korupsi yang dilansir oleh Transparansi Internasional. Ada evaluasi di sana terhadap kebijakan negara dalam konteks pemberantasan korupsi. Yang ketiga, Mas Yogi, isu RUU perampasan aset ini sudah lebih 15 tahun tidak diundangkan oleh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah dan DPR. Kemudian Mas Wapres berbicara di kanal publik terkait dengan keinginan yang juga sebenarnya selaras dengan ucapan Presiden berulang kali sebagaimana tadi VT Kompas TV tentang dukungan Undang-Undang Perampasan Aset. 3 pekan yang lalu, Mas Yogi, tadi juga ada diputar di Kompas TV, DPR bersama dengan Badan Keahlian sudah memulai pembahasan RUU perampasan aset. Mas Gibran juga mengatakan ini saatnya publik mengawal proses pembahasan perampasan aset dan harapannya pembahasan ini di DPR dapat
menganut konsep meaningful participation. Oke, jadi ini sebenarnya soal teknis saja karena kami ini melihat andaikan itu difasilitasi oleh lembaga komunikasi pemerintahan Bakom misalnya akan jauh lebih proper dan kemudian publik melihatnya bahwa ini keseriusan dari pemerintah untuk mendesak ini. Badan Komunikasi Pemerintah sudah berulang kali, Mas Yogi, memosting misalnya kalau dalam konteks media sosial yang menyatakan bahwa pemerintah sepenuhnya mendukung rancangan undang-undang perampasan aset diundangkan. Tapi yang pernyataannya video rekamannya Pak Gibran ini belum di-upload oleh Bakom atau? Ya, mungkin persoalan teknis saja, teknis. Oke. karena Ini ini yang saya mau klarifikasi. sudah sejalan juga dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Oke. Gitu, Mas Yogi. Bung Wana, Ya. saya sudah pernah dengar nih pernyataan ICW responnya. Yes. Ya jangan sekedar lip service lah. Yep. Jadi harus bagaimana lagi Yes. seorang wakil presiden untuk menunjukkan dukungan terhadap RUU perampasan aset ini? Ya, mungkin merespon dulu apa yang tadi Mas Yogi sampaikan terkait dengan mengapa Wapres menyampaikan itu di kanal pribadinya. Saya melihat seperti ada subordinasi karena seharusnya secara ideal dalam konteks kenegaraan wakil presiden harusnya itu berkoordinasi gitu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian dalam konteks RUU perampasan aset sendiri, kita sudah sejak lama menunggu hal tersebut dan kemudian berulang kali isu tentang RUU perampasan aset ini bagi kami dugaannya itu hanya dijadikan sebagai komoditas politik saja ketika ada isu yang menerpa terkait dengan pemberantasan korupsi. Ketika isu kemarin indeks persepsi korupsi turun dari. Jadi ini reaksi atas tadi indeks persepsi korupsi yang 34/100, terus kemudian ada juga survei yang mengatakan bahwa isu korupsi itu mesti menjadi PR di. Yes, dugaan kami semacam itu. Tapi kemudian yang menjadi persoalan adalah kalau bicara tentang perampasan aset, rasanya bukan hanya menggunakan instrumen tersebut saja, begitu. RUU perampasan aset menjadi katalisator atau paling tidak menjadi pendorong ketika aset-aset yang sulit untuk dirampas tidak ada instrumennya. Yang menjadi titik persoalan adalah berdasarkan data ICW paling tidak 2020 sampai 2024 itu hanya sekitar 12% dari nilai kerugian negara sekitar 555 triliun yang dapat dirampas oleh negara. Begitu. Persoalannya selain dalam konteks RUU perampasan aset yang juga penting untuk kita bahas adalah illicit enrichment dan juga Berarti itu RUU Tipikor atau memang bisa juga ada di dalam RUU perampasan aset? Dalam Namanya konteks illicit yang enrichment itu. Dalam konteks illicit enrichment bagi kami rasanya itu bisa masuk di dalam RUU perampasan aset untuk memperkuat. Kenapa? Kalau kita lihat sudah banyak kasusnya pegawai pajak yang memiliki harta tidak wajar begitu sampai kemudian ya beberapa kali kasus tersebut muncul. Yang bagi kami adalah RUU perampasan aset bukan hanya sekedar untuk merampas aset-aset yang tidak bisa dirampas oleh negara, tapi juga mempertanyakan atau menagih akuntabilitas dari pejabat publik yang memiliki harta tidak wajar. Oke. Saya mau ke Pak Laude. Pak Laude di era Pak Laude memimpin KPK, undang-undangnya direvisi dan publik menyebutnya dibuat lemah. Hari ini muncul soal RUU perampasan aset. Sebetulnya kan kita ingin memberikan pendidikan kepada publik bahwa RUU perampasan aset bukan satu-satunya dibandingkan instrumen hukum yang lain dalam konteks pemberantasan korupsi. Tapi sebelum ke sana ada yang pernah mengalami rasanya ketika sedang memimpin sebuah lembaga pemberantasan korupsi tapi undang-undangnya justru dikerdilkan. Iya, itu saya suka bilang sama kalau saya ngajar mahasiswa itu sama mereka juga biasa sama dulu itu the darkest moment in my KPK life. Iya, itu terus terang itu masa paling gelap ketika bukan cuma saya, termasuk komisioner 4 yang lain. Karena revisi undang-undang KPK itu KPK tidak diberitahu sama sekali. Tidak diberikan, tidak diberikan draft mana pasal-pasalnya tapi akan memang direvisi. Tidak perlu dikasih tahu atau karena memang pelaksana undang-undangan yang penting sudah jadi atau gimana seharusnya? Ya seharusnya kalau kita mau mengubah undang-undang kesehatan, siapa dulu tuh yang harus dikonsul? Ya Menteri Kesehatan harusnya. Kalau undang-undang pendidikan yang harus dikonsul dulu ya Menteri Pendidikan. Kalau misalnya undang-undang KPK ya at least ngobrol dulu dengan komisioner KPK seperti itu. Tapi ini tidak dilakukan. Jadi itu disabotase sehingga semua informasi yang kami dapat itu
Kami menyebutnya, tapi kita nggak bisa yakin ini infonya benar atau tidak. Ini soal akan ada Dewas, soal akan ada, pokoknya banyak sekali yang waktu itu ya seperti pasal-pasal lain yang yang akan diganti seperti itu. Terus tapi jadi kita bilangnya ini kami dapat dari hamba Allah. Yang dapat itu biasanya kepada teman-teman media yang nongkrong di Komisi 3 sama yang di Kementerian Hukum HAM dan lain-lain. Bang, kayaknya ini pasal ini yang diributin seperti itu. Jadi kita nggak tahu sampai dengan menjelang diketok. Sama saya ingat waktu itu Menteri Hukum dan HAM-nya itu kan Pak Yasona Lauli ya. Terus saya bilang kepada Pak Agus, Pak, ini saya baru WA Pak Yasona. WA apa? Saya bilang, saya ingin bertemu dengan beliau, kita pergi ke sana untuk menanyakan pasal mana sih sebenarnya yang direvisi seperti itu. Beliau akan menemui kita jam 2 siang. Terus terang Pak Agus itu waktu itu merasa mungkin punya firasat gak enak mungkin. Memang masih ada gunanya, saya bilang. Sekurang-kurangnya kita menunjukkan niat bahwa kita pengen tahu seperti itu. Akhirnya pergilah saya berempat, Pak Agus Raharjo, saya, Pak Hala Nainggolan dengan Rasa Mala Aritonang. Waktu itu dia di Biro Hukum. Pergilah kami ke sana, tapi Pak Yasona bilang, ini nanti kami akan undang di rapat pleno di DPR, tanpa diberikan pasal-pasal mana yang direvisi. Nah, kalau cerita kelam itu yang disebut dengan the darkest moment itu, apakah sekarang dengan munculnya RUU perampasan aset yang didorong paling tidak oleh Wakil Presiden, Anda melihat sesuatu yang balikin dulu deh undang-undang KPK-nya ke yang lama supaya kuat sebelum bicara RUU perampasan aset, atau bisa berjalan beriringan karena ini sifatnya adalah pelengkap? Ya, nomor satu bahwa dari dulu KPK itu kalau ada pertemuan, kan kita itu punya konvensi internasional UNCAC gitu ya, itu ada pertemuan internasionalnya setiap tahun. Kalau saya ikut, atau bukan cuma saya, pimpinan yang lain, itu tuh kayak jadi gadis cantik itu. Semua negara ingin mendengarkan cerita sukses KPK. Jadi itu bahkan dianggap bahwa KPK itu the most independent, the most successful. Pokoknya dianggap sebagai best practice di dunia. Itu bukan contoh itu, baik. Ya, UNODC itu yang melakukan itu dan dia mengatakan sehingga kita selalu agak dihargai. Tapi kenapa dirusak? Ini best practice seperti itu. Di zaman saya itu kami mengusulkan waktu itu adalah revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu sudah jadi, termasuk bagaimana penyempurnaan pasal 2, pasal 3 yang sering banyak itu yang diusulkan, tapi yang diberi adalah justru revisi. Iya, jadi itu kita sudah mulai dan kita dorong Undang-Undang Pemulihan Aset atau Perampasan Aset waktu itu. Tapi yang diberikan kepada pemerintah dan DPR A dengan B, yang dilaksanakan bahkan merevisi Undang-Undang KPK, bahkan merusak yang sudah baik ini. Jadi kalau misalnya mau berjanji, beliau berjanji bahwa satu akan mengembalikan Undang-Undang KPK seperti Undang-Undang semula, kita dengar saja. Menurut saya untuk sekarang itu saya tidak percaya. Termasuk kesungguhan untuk perampasan aset. Karena perampasan aset itu sudah lebih dari 15 tahun. Tidak percaya, untung tadi judulnya pakai tanda tanya ya. Jadi ya maksudnya kalau mereka mau langsung aja kerjain. Mas Adi, ini kan sebetulnya bolanya ada di DPR juga. Ini udah lama, hampir belasan tahun nih wacana ini, tapi nggak jalan-jalan. Biasanya kalau kepentingan politik ada sesuatu yang nggak jadi-jadi ini kan pasti ada tarik-tarikan. Mas Adi melihat ini seperti apa ini, barang ngeri-ngeri sedap ini? Ya, bagi saya sebenarnya sudah tidak ada alasan untuk tidak segera mengesahkan RUU yang terkait dengan perampasan aset ya, karena
hampir 100% kekuatan politik di parlemen hari ini tegak lurus dengan kekuasaan pemerintah. Cuman yang menjadi ramai, Mas Yogi, Wapres bicara, ini seakan-akan bicara atas nama pribadi, bukan secara officially bicara tentang kepentingan bangsa dan negara sebagai posisinya Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena kalau hanya sebatas wacana, statement-statement publik melalui YouTube dan akun pribadi, bagi saya ini tidak lebih dari sekedar pengamat dari kebijakan-kebijakan publik yang tidak terlampau terukur. Bukankah ketum-ketum partai, termasuk menteri dan seluruh kekuatan politik, bisa diajak konsultasi dan koordinasi? Kita ingat persis, Mas Yogi, ketika terkait dengan sejumlah undang-undang bahkan kontroversial di negara kita, kalau sudah DPR dan pemerintah bertemu, itu selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kita bisa cek satu persatu, termasuk juga soal revisi undang-undang KPK, kan cepat prosesnya. Termasuk juga soal undang-undang Cipta Kerja, cepat. Bicara tentang undang-undang Pilkada beberapa waktu yang lalu sebelum disahkan ada demonstrasi, cepat prosesnya. Oleh karena itu kalau hakim memang konstitusi bahkan cuma sangat cepat, sekalipun ada resistensi dan protes. Itu artinya apa? Kalau rancangan undang-undang perampasan aset dan Gibran dianggap sebagai mewakili kepentingan negara dan bangsa, mestinya dalam waktu yang tidak lama ini bisa disahkan. Per hari ini tak ada satupun partai politik yang berani resisten ataupun menolak semua keinginan politik yang diinginkan oleh pemerintah. Jadi yang kita ingin tangkap sebenarnya ke depan setelah ini apa yang dilakukan oleh pemerintah negara dalam hal ini adalah Mas Wapres enak juga kalau ngundang ketum-ketum partainya, ajak rapat, ajak konsolidasi. Apakah mungkin seorang Wakil Presiden Gibran bisa mengumpulkan pimpinan partai politik seperti hanya Presiden Prabowo, tapi jangan dijawab dulu, satu meja The Forum akan kembali, tetaplah di Kompas TV.